Halo, selamat datang di Winsiling. Untuk bacaan kali ini, judulnya adalah Hidupmu Ditata Ulang Besar-besaran. Ya, jadi ini akan menjadi petunjuk sebenarnya versi Big Reset atau Great Reset-nya semesta itu, ya, untuk kamu itu bentukannya seperti apa. Kita lihat petunjuknya di sini. Sebelumnya perkenalkan bagian baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan semesta, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Di sini sistemnya adalah pilih kartu, silakan pilih sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Kartu 1, kartu 2, kartu 3. Ya, PAL 1, PAL 2, PAL 3 aku sebutnya. Ya, boleh pilih lebih dari satu. Kadang bisa terjadi ya 1 dan 2, 1, 3, dan seterusnya. Atau kadang ada momen ketiga-tiganya sekaligus itu bisa ketarik juga. Berarti ada pesan di ketiga file tersebut untuk kamu. Bacaan ini akan menjadi general reading. Jadi silakan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat dan tinggalkan sisanya. Kalau yang kamu pilih nanti tidak sesuai dengan situasi kamu, atau yang kamu rasa tidak resonate, mungkin kamu bisa coba pilih yang file yang lain. Mungkin kadang salah menarik intuisi, itu bisa saja terjadi juga ya, gitu. Kalau misalkan sama sekali dari ketiga-tiganya tidak ada masuk ke kamu sama sekali, tidak resonate sama sekali, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini, atau bacaan ini mungkin bukan untuk kamu. Oke, kita langsung mulai aja dengan bacaannya. Nanti yang ada di balik kartu ini aku tunjukin di ini ya, di pembacaan setiap filenya. Itu saja. Semoga ini bisa bermanfaat untuk siapapun yang mendengarnya, menontonnya. Semoga bisa resonate sebanyak-banyaknya, dan semoga kalian bisa enjoy bacaan ini ya. So ya, terima kasih dan I'll see you guys in the reading. Thank you. Halo Pak nomor 1, bagi kalian yang memilih kartu ini, judul bacaan kamu kali ini adalah Hidupmu yang Sedang Ditata Ulang Besar-besaran oleh Semesta. Ya, jadi kita lihat di sini sebenarnya proses penataan ulang kamu tuh seperti apa, ya, bagaimana bentuk dan gambarannya, pesan-pesan petunjuk untuk kamu ini, dan mungkin tujuannya ke arah mana. Ya, kita lihat file nomor 1. Oke, kita lihat kartu yang kamu pilih dulu ya di balik ini. Nanti aku bukain kartu-kartu lainnya. Oke, kita ada Knight of Wands, file nomor 1. Ya, kamu lihat sendiri kartunya. Pergerakan yang sangat cepat, file nomor 1. Ya, aku langsung dapet gambaran atau vision angin kencang. Ya, jadi memang mungkin itu yang seperti seolah-olah belakangan mungkin kamu sudah merasakan ini. Entah beberapa hari belakangan, beberapa minggu belakangan, atau beberapa dari kamu mungkin udah hitungan bulan ini, dimana kayak kamu ngerasa kayak, kok hidup saya tuh seperti belum bisa tenang. Ya, mungkin saya lagi fokus ngelarin ini, tiba-tiba datang yang ini, tiba-tiba datang lagi, gitu-gitu loh, seperti itu. Jadi kayak kamu pikir yang kayak, oh yaudah abis ini mungkin aku bisa kayak relax dulu, atau mungkin ini aku selesaikan, aku tuntaskan biar ini kelar gitu ya. Tapi ternyata seperti bertubi-tubi gitu ke kamu. Ya, seperti angin kencang yang tadi aku bilang. Ya, jadi kayaknya kamu lagi ngelewatin fase yang seperti ini, tapi percayalah, file nomor 1, kalau kamu lagi ada di dalam situasi yang begini, berarti karma kamu sedang dipercepat. Ya, apapun buah karma kamu nanti ke depan yang kamu akan petik di sini, ini seperti pohon yang ditumbuhin itu secara ekspres. Biasanya kalau semesta lagi bikin situasi kamu jadi ekspres seperti ini, berarti beliau itu seperti mau ada semacam waktu yang nggak bisa diundur lagi gitu loh, seperti itu file nomor 1. Ya, jadi seperti sudah ditentukan deadline gitu, ada semacam deadline hari tanggal nanti, dimana ketika kamu nanti mencapai titik itu, apapun yang harus kelar itu harus selesai dulu semuanya. Makanya penyelesaian karma kamu tuh dipercepat. Ya, kadang masalah datang bertubi-tubi itu bukan untuk kenapa-kenapa, supaya kamu bisa menyelesaikannya pun dengan cepat. Semuanya diberesin. Gitu. Ya, atau hidup kamu lagi banyak banget melewati siklus-siklus perubahan yang seperti angin cepat itu.
Power nomor 1. Aku merasakan di sini ada energi ini ya, maksudnya kelelahan atau keletihan di sini power nomor 1. Dan itu wajar. Kalau kamu saat ini sedang merasa kayak ya mungkin capek, lelah, itu sangat wajar. Ya, itu bukan kayak kadang kan kita kayak aduh capek banget ya gitu. Ya nggak ada maksud untuk mengeluh atau kayak gimana, tapi memang secara faktanya memang ini melelahkan. Ya, tapi ingat, energi yang kamu bawa, kesadaran yang kamu bawa, jangan sampai ke arah kamu secara sadar nggak sadar mengeluh berlebihan. Power nomor 1. Ya. Bukannya mengeluh itu bener-bener nggak gimana ya, sebenarnya kan memang itu vibrasi kamu jadi turun ketika kamu mengeluh. Ya teman kan maksudnya ya mengeluh, ya kecapean, ketakutan apapun itu ya itu sudah pasti muncul lah. Kita sebagai manusia itu pasti ada energi itu. Ya cuman kayak kamu, night of once buat aku ngomongin tentang semangat. Seperti di dalam bacaan ini, yang jagain kamu tuh kayak ngasih kamu semangat, ayo terus semangat, ayo berjuang terus. Karena perjuangan kamu ini akan ada titik penyelesaiannya. Ya, semakin besar bentuk perjuangan kamu, semakin banyak karma-karma yang kamu selesaikan. Meskipun ini bertubi-tubi, nanti kamu akan lihat berkat apapun yang nanti sudah ada di depan kamu juga akan bertubi-tubi datang ke kamu. Power nomor 1. Ya, kita bukan semata-mata untuk ngejar itu, bukan, tapi kita pahami kalau challenge kamu semakin besar, challenge kamu semakin banyak, challenge kamu semakin besar dan semakin banyak juga upahmu, seperti itu. Samalah ibaratnya kalau kita kerja di kantor, seharusnya ya ini kalau secara idealnya ya, karena kan aku nggak bilang di semua tempat kerja seperti ini ya, cuman ya semakin banyak kamu lembur, semakin banyak kamu kerja keras berjuang, ya tentu uang lemburmu semakin banyak, yang kamu terima juga semakin besar ya, seperti itu. Hidup itu sebenarnya sama ya, makanya kayak aku juga selalu bilang sama orang, hidup itu ibarat sekolah atau bekerja ya, atau bekerja sembari sekolah sebenarnya, karena pelajaran itu kita terus dapat ya. Tapi kan konteksnya untuk kita semakin pintar lagi, kita semakin bijaksana lagi, kita semakin hebat lagi, seperti itu ya, untuk kamu bisa mencapai titik-titik kehidupan yang lebih tinggi yang tentunya kamu inginkan. Power nomor 1. Ya pasti banyak dari kalian kan juga yang kayak ya tentunya pengen kesejahteraan yang lebih, pengen mungkin cinta yang lebih dalam hidup gitu ya. Jadi apapun proses ini, terus semangat aja, power nomor 1. Ya jadi ini PR kamu itu cuman bener-bener memaintain energi semangat kamu dikala kamu sedang keletihan atau kecapean, power nomor 1. Dan itu nggak gampang, karena lebih banyak orang yang lebih mudah untuk melihat hidup sebagai beban ya, daripada mungkin hidup adalah perjuangan yang akan membawa anugerah, seperti itu ya. Power nomor 1 gitu. Jadi kayak yang jagain kamu tuh jagain kamu kok, apapun persoalan yang kamu sedang hadapi saat ini, nggak ada yang kamu nggak bisa handle. Power nomor 1, semua pasti kamu bisa selesaikan itu. Cuman memang ibaratnya kayak kamu tuh lagi sekolah nih, misalkan di bangku kelas 6 SD misalkan ya, kayak gitu, dan seperti di penghujung masa belajar kamu di situ, kayak banyak banget tugas-tugas yang dikasih sama guru kamu, dan kamu mesti selesaikan tugas-tugas ini. Nah sama ini tuh kamu lagi di dalam fase seperti ini, power nomor 1 ya. Jadi jaga banget api kamu supaya tetap nyala, supaya kamu tetap semangat, jangan sampai redup kelamaan, apalagi mati. Mati itu artinya kamu give up, kamu nyerah, kamu mulai menyalahkan kondisi di sekitar kamu, orang-orang di sekitar kamu, bahkan menyalahkan Tuhan dan lain-lain. Kalau kamu sempat seperti itu, ayo bangkit lagi, semangat, karena ini sebenarnya bukanlah masalah siapa-siapa, ini adalah proses diri kamu pribadi, power nomor 1. Kamu sedang dipahat, ditempa secara besar-besaran sama semesta untuk suatu perubahan yang sangat besar menanti kamu di depan. Tentunya perubahan positif ya, power nomor 1. Ya jadi kuncinya hidup terus dijalani, cari inspirasi, cari semangat, itu PR-nya. Ya, kalau misalkan kayak kamu merasa lagi lacking atau kurang inspirasi, kurang motivasi, kurang semangat, cari sumber-sumber itu. Apa yang bisa nyemangatin kamu saat ini? Ya,
gitu. Kadang sesimpel kayak kita ngejalanin hobi bisa bikin kita lebih tenang lagi. Sesimpel kita ya, apapun itu ya, hobi itu macem-macem ya. Kadang-kadang ada hobi yang kelihatan orang mungkin nggak berfaedah, tetapi menurut kita itu sebenarnya mengurangi level stres kita. Kita lebih bisa kayak me time, kita bisa kayak seperti itu ya. Gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu mau menyisihkan waktu kamu untuk kamu ini ya, lebih tenang, lalu nanti lanjut lagi apapun yang kamu sedang fokuskan saat ini ya. Gitu. Bagi kalian yang ada waktu dan kapasitasnya, mungkin kayak kadang break dulu, libur kayak travel dulu, mungkin jalan-jalan dulu, nangkap inspirasi, motivasi, kumpulin lagi, baru kamu ini lagi ya. Jadi kayak kamu nggak burn out, karena di sini kan energinya api ya nih, banyak ini elemen apinya banyak nih. Kalau kamu lihat di topinya, di bajunya, di tongkat yang dia bawa, ini tuh elemen fire-nya sangat kuat ya. Jadi kayak kalau terlalu besar, kamu nggak bisa handle, kamu burn out, kamu kebakar sendiri, ya berarti kayak kamu yang harus menata ulang energi. Ini yang aku lihat ya. Cuman intinya things are moving fast. Hal-hal dalam hidup kamu sedang bergerak dengan sangat-sangat cepat saat ini untuk mencapai suatu titik yang akan baik buat kamu. Oke, kita lihat di sini pile nomor 1 dari kartu-kartu lainnya. Oke, aku doa sebentar. Oke, pile nomor 1, petunjuk lagi untuk kamu. Oke. Banyak dari kalian pile nomor 1. Oke, ini aku gini deh, biar jelas ya. Ntar aku jelasin kenapa. Oke, jadi di sini ada Queen of Wands, King of Wands, King of Cups. Banyak energi sosok sekitaran kamu. Dan lagi-lagi ini semua elemen api. Api. One semua yang keluar buat kamu di sini. Makanya aku bilang ini kayak kamu lagi digas ini sama semesta nomor 1. Ya, banyak dari kalian yang perubahan ini juga adalah perubahan yang sangat cepat di dalam konteks orang-orang yang hadir di sekitar kamu, nomor 1. Ya, jadi things yang sifatnya come and go, yang datang lalu pergi, gitu-gitu ya. Ini bisa menjadi sosok orang yang mungkin mendekati kamu, atau mungkin kamu dekat dengan seseorang. Bagi kalian yang single, ya kalau kalian yang mungkin sudah berpasangan, ya ini mungkin lebih kayak ke orang-orang siapapun ya, mau ini teman-teman, mau ini rekan-rekan, apapun itu, yang seolah tuh kayak seperti cepat sekali berganti. Ya, yang tiba-tiba tadinya temenan jadi nggak temenan, terus tiba-tiba mungkin hadir ini, gitu-gitu loh. Jadi kayak hidup kamu tuh lagi dikocok, lagi di shuffle ulang sama semesta gitu. Dan ini prosesnya cepat sekali. Jadi banyak banget aku ngeliat di pile nomor 1, hubungan-hubungan yang tiba-tiba sudah rasa tidak selaras dan akhirnya bubar gitu. Entah ini lagi-lagi ya konteksnya teman, pasangan, apapun itu, rekan dan lain-lain. Ya ada yang partner bisnis, partner usaha juga yang tadinya tiba-tiba jalan, tiba-tiba ada kejadian apa dan akhirnya harus mungkin terpisahkan seperti itu. Ya, jadi ini kamu itu lagi ada di dalam fase penyelarasan energi-energi sekitar secara besar-besaran pile nomor 1. Ya, jadi orang-orang dan situasi di mana kamu saat ini berada di sekitaran kamu, ini kalau kamu lebih aware lagi ya gitu, kamu lebih sadar lagi, ini lagi dirombak ulang sama semesta. Kenapa? Karena apapun bentuk yang sebelumnya sudah tidak lagi selaras dengan kemana jiwa kamu sedang mau berangkat. Ya, jiwa kamu sedang menuju ke arah kesadaran yang lebih tinggi, menuju ke arah tujuan yang lebih bermakna seperti itu, sehingga nggak semua orang atau situasi dalam hidup kamu yang kemarin-kemarin ini bisa ikut ke sana. Banyak dari kalian yang ngerasa mungkin kehilangan ya, ini ada nine of wands ya di sini, ya kehilangan, atau mungkin kayak ngerasa ada yang kayak kenapa saya jadinya sendiri, atau semakin ngerasa seperti itu ya. Pile nomor 1, pegang keyakinan. Ingat yang tadi dibilang di awal,
kalau apapun yang terjadi terus pegang semangatnya, karena ini proses pergantian dalam artian siapapun yang hilang dari hidup kamu, apapun yang hilang dari hidup kamu, ya ini apapun bisa jadi juga ya, ada yang kehilangan uang juga dan lain-lain, kehilangan pasangan seperti aku bilang, ini bentuk proses pergantian. Kalau pergantian ya berarti kan nanti akan diganti dengan versi yang lebih selaras sama kamu untuk masa depan kamu, nomor 1. Ya kadang manusia itu takut sama perubahan, kadang manusia itu belum bisa melihat suatu perubahan sebagai bentuk anugerah yang terindah sebenarnya dari Tuhan semesta. Kenapa? Karena kamu sebenarnya udah ready, kamu udah siap. Mungkin apapun bentuk perubahan ini harusnya terjadi kemarin-kemarin, cuman kamu kayak ya udahlah biarin aja deh, ya udah biarin dulu deh, dan akhirnya mungkin ke pending banyak yang ke pending sampai akhirnya ada deadline dan kamu harus menyelesaikan ini semua di sebelum deadline ini. Ya sama, lagi-lagi kayak kita sekolah belajar ya, atau kita ya anggaplah kayak sekolah. Misalkan kita punya PR-nya semuanya harus dikumpulin di akhir bulan. Tapi dari awal bulan kita ya, aduh main-main dulu deh, aduh ntar dulu deh, kita tunda-tunda, kita pending. Sampai udah mau deket akhir bulan, tiba-tiba kita kelabakan sendiri seperti itu. Berarti kenapa kamu lagi ada di dalam fase seperti ini juga, sebenarnya secara karma, banyak hal-hal yang kamu pending kemarin. Banyak kayak perasaan-perasaan, mungkin pemikiran-pemikiran yang kamu pending, situasi yang mungkin seharusnya kamu sudah tahu kamu ubah dinamikanya, atau kamu selesaikan, atau kamu apakan itu, kamu gak kerjain itu. Ya, jadi sebenarnya situasi kamu saat ini juga adalah buah karma kamu, nomor 1. Ya, tapi gak apa-apa, jangan menyesali apa yang sudah terjadi kemarin. Yang penting sekarang posisinya, kamu lagi begini, ya fokus aja di saat ini, dan bagaimana bisa menyelesaikan ini semua dengan yang terbaiknya kamu. Ya, jangan jadinya kita terpatok sama kesalahan masa lalu, penyesalan apapun itu, yang udah lewat, udah. Orang-orang yang sudah pergi dari hidup kamu, situasi yang sudah pergi dari hidup kamu, udah. Semakin kamu nyangkut di situ, semakin kamu nggak maju-maju dalam proses penyelesaian apapun karma kamu ini, nomor 1. Ya, semesta lagi berupaya banget, yang jagain kamu lah, kita bilang ya, penjaga, kita semua punya pendamping, yang jagain kamu ini lagi bener-bener selalu dia pun juga lagi kerja keras sama kamu di sini yang aku lihat ya, untuk benar-benar menyelaraskan kamu dengan rencana semesta yang aku lihat, rencana Tuhan lagi gitu. Ya, makanya kalau kamu rasa hidup ini lagi kayak seperti angin puting beliung saat ini, ya ini kenapa. Ya, jadi kayak lagi mau dipasin sama semacam divine timing, sama semacam rencana waktu Tuhan semesta untuk kamu. Ya, di sini ada king banyak dari kalian yang kayak secara lagi-lagi ya pasangan, secara love life, di sini juga aku ada beberapa dari kamu yang juga banyak energi perubahan atau pergantian di situ untuk nomor 1. Ya, atau kayak mulai kayak jadi bingung gitu kamu ya, ada beberapa yang lagi kebingungan juga di sini di dalam kayak, terus aku sebenarnya harus gimana, aku harus memilih apa, kenapa ini terjadi, kenapa orang ini begini, kenapa orang itu begitu gitu. Jadi kayak perihal love life di sini juga ada untuk nomor 1. Ini tentunya nggak untuk semuanya ya, tapi kalian yang lagi ngelewatin semacam struggle di sini, ayo tenangin lagi diri kamu, ada di dalam pusat energi kamu minta petunjuk sama semesta arahnya harus kemana. Ya, tapi yang pasti di dalam dinamika relasi-relasi kamu, sudah saatnya harus ada perubahan-perubahan ini. Karena kalau nggak ada ini, hidup kamu nggak maju-maju. Ya, nomor 1, itu aja petunjuk. Banyak dari kalian yang mungkin ngerasa kayak kenapa ya, misalkan hidup saya jadi stuck, rezeki saya jadi nyangkut, gitu-gitu. Ini bisa jadi karena ini. Karena adanya resistensi atau kayak entah belum menerima bentuk perubahan ini, atau penolakan atau apa gitu. Kadang ada beberapa dari kamu di sini. Ya, jadi lebih aware, lebih sadari lagi, apakah aku sebenarnya melawan arus? Mencoba melawan arus apa sebenarnya kenapa aku nggak coba ikutin arus semesta? Kita lihat ini ke bawahnya kemana. Ingat kalau Tuhan semesta itu nggak pernah akan ngebawa kamu ke sesuatu yang buruk. Cuman kita yang takut sama apa yang sudah dialirkan, apa yang kita diarahkan seperti itu. Ya, nomor 1. Itu sih bentuknya, bacaannya. Nah, sekarang sebelum aku masuk ke oracle kamu, nomor 1, di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul. Mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan untuk kamu saja. Kalau nggak disebutkan nggak apa-apa ya. Ini bisa jadi kamu atau orang yang sedang kamu berdealing ya saat ini. Fire signs ada sih nomor 1 ya, Aries, Leo, Sagittarius sangat kuat di sini. Di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio juga hadir.
Ya, Leo sangat strong di pile nomor 1. Apalagi ya, kayaknya udah sih. Ya, itu doang. Ya, karena ada 2 matahari. Iya, iya. Oke, kita lihat ya di kartu oracle-nya, pile nomor 1. Cuman akan mengambil 2 kartu dari sini. Lihat, aku doa sebentar. Oke, pile nomor 1. Oke. Ya. Oh, dia keluarinnya 3. Baiklah, nggak apa-apa. Ya. Kita lihat di sini. Kartu pertamanya ya. Kartunya gambarnya memang artnya agak menyeramkan, tapi ini sebenarnya ada meaningnya ya. Jadi bukan ini hanya ilustrasi seni saja. Ya, Reaper yang artinya death, yang artinya sesuatu yang ternyata ini semua sebenarnya membawa kamu ke suatu transformasi perubahan besar. Diri kamu dengan apapun yang berubah ini, kamu tuh mau jadi orang yang bener-bener versi yang berubah total. Nanti aku ngelihatnya pile nomor 1. Dia sembari pegang buku di sini. Buku yang artinya apa? Pembelajaran kamu saat ini lagi besar sekali, pile nomor 1, untuk perubahan yang sangat-sangat mendalam. Ya, tetapi di ininya dia, di senjata apa ya, alat atau senjata yang dia pegang ini, dia tuh ada kayak apa ya, lentera nih diikat di sini, yang artinya apa? Di dalam kegelapan kamu akan selalu ditunjukin cahaya. Ini sebenarnya selalu ada. PR kamu untuk mencari petunjuk cahaya Tuhan semesta di dalam batin kamu di sini. Ya, jadi ketenangan kamu dalam melewati ini yang akan membuka titik terang untuk kamu. Ya, jadi ternyata di sini kan dibilang ya, something holding you back is inevitable, dalam artian orang-orang atau situasi yang terlepas dari kamu itu kalau nggak lepas akan terus nahan kamu, nahan kamu ke belakang, mukul kamu mundur, kamu nggak bisa maju. Ya, jadi di sini kamu juga belajar untuk let go atau melepas. Percayalah, kalau kamu meyakini proses pelepasan ini akan membawa kamu kebaikan, kamu akan lihat hidup kamu mulai berubah satu-satu. Kadang hidup kita itu sulit untuk berubah ke arah yang lebih baik karena kita terlalu melekat dengan beberapa hal dalam hidup kita. Kita terlalu ada keinginan ego kita untuk kayak pokoknya saya mau ini, harus sama ini, harus begini gitu loh. Ya, tapi ternyata itu malah semakin membuat hidup kita kacau. Seperti aku bilang, kita melawan arus jadinya. Ya, oke, di sini ada kartu itu. Dan kartu berikutnya di sini kita ada pomegranate. Beberapa dari kamu mungkin ini buah yang lagi bagus untuk kamu, ya, pomegranate. Dan di sini seperti gelas wine. Ya, di sini seperti ada tangan yang ada matanya. Ya, ini bentukan kesadaran baru kamu. Ini transformasi baru kamu, ya. Dan di sini kan dibilang dare to taste the unknown, let it seduce your spiritual awakening. Ya, sebenarnya kan ini your spirit awake, itu ngomongin tentang itu. Beberapa dari kamu ya ini memang proses awakening spiritual kamu lagi. Ya, kamu naik tingkat lagi di dalam spiritual kamu. Di sini kan dibilangnya dare to taste the unknown. Kamu lihat di sini kayak ada gelas cangkir airnya merah gitu ya. Kayak kalau kita ngelihat di hidup nyata gitu ya, mau minum juga serem kali gitu. Nih ada gelas begini, cawan dalamnya airnya merah. Kamu mau minum apa enggak? Gitu. Ya, tapi ya di sini maksudnya kadang kalau kita memang dikasihnya itu sama semesta, ya minum aja. Gitu. Kita nggak akan pernah tahu rasanya kayak apa, efeknya di badan kita kayak apa, kalau kita nggak mau coba dulu. Gitu. Meskipun kelihatannya menyeramkan, sama seperti hidup kita, kadang-kadang melepas itu menyeramkan, kadang-kadang hal-hal baru itu menyeramkan karena kita nggak biasa sama itu. Tapi ternyata pas kita ngalir, hidup saya lebih enaknya ternyata. Gitu. Jadi kayak kesadaran-kesadaran ini mau mulai masuk, dan di sini ada apothecary cabinet. Ya, ini kabinet kayak lemari obat sebenarnya. Ya, di sini kan dibilangnya without practice, without befriending them, they are strangers in your path. Nah, ini. Ya, jadi mungkin ada orang-orang yang tadinya kita kenal banget, terus jadi seperti kayak orang asing, jadi stranger gitu ya. Jadi kayak seperti orang nggak kenal, gitu. Jadi kayak terpisah energinya. Lalu ada orang-orang yang mungkin tadinya stranger, kita nggak kenal, tiba-tiba jadi deket. Nah, hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam perjalanan kamu di sini. Tapi ingatlah, yang baru adalah bentuk penyelarasan baru. Jadi jangan takut untuk bertemu hal-hal baru, orang-orang baru, kalau memang itu dipertemukan ke kamu. Karena semua ada maksud dan tujuan ya.
Semesta sedang ingin membantu kamu lewat orang-orang baru ini atau situasi-situasi baru ini. Kalau kamu mau merangkul perubahan ini, pile nomor 1. Ya, itu aja petunjuknya. Pile nomor 1. Bacaannya sampai di sini saja. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku juga sekarang ada sesi, aku buka sesi spiritual coaching. Ya, ini bagi yang memang mau fokusnya untuk perkembangan spiritual secara pribadi, ini kelas privat ya. Gitu. Jadi untuk kamu lebih memahami spiritual kamu tuh seperti apa, karma kamu bagaimana, tujuan hidup, past life ya, misi jiwa, karma, bagaimana penyembuhan dan lain-lain, atau bakat spiritual apapun itu, silakan. Itu bisa aku bantu lewat situ ya. Lalu yang kedua, aku sekarang juga ada sesi tarot coaching ya. Ini yang memang benar-benar mau serius aja, karena memang aku akan bagikan sebanyak-banyaknya ya, maksudnya ilmu pembelajaran spiritual ya, di bagaimana kamu bisa memakai kartu sebagai media intuisi dan media penyampai pesan ya, gitu. Jadi ini lebih kayak ke arahan pemakaian spiritual kamu ya. Jadi ilmu-ilmu spiritual yang aku tahu bagaimana untuk menjalani ini, karena sebenarnya kan ya apa ya, orang kalau sekedar baca tarot bisa kamu tinggal baca di Google artinya apa. Tapi kalau memang kamu benar-benar mau menjadi penyalur secara energi, secara spiritual, ada hal-hal yang kamu harus ketahui di situ. Bagaimana etika secara energi, bagaimana apa yang terjadi ketika kamu baca tarot itu, apa yang terjadi di sekitar kamu. Jadi ini lebih kayak pengasahan diri kamu. Makanya aku bilang ini bagi yang memang mau serius aja ya. Oke. Pile nomor 1 ya, intinya apapun jasa yang tersedia. Kalau kamu mau tanya-tanya dulu, silahkan, jangan malu-malu, bisa langsung WA ke nomor WA yang aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah, atau bisa DM aku via Instagram juga boleh ya. Kalau mau tanya-tanya jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirim katalognya untuk itu. Kamu bisa baca pelajari terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana ya. Tidak ada unsur paksaan di sini, jadi silahkan bagi yang merasa terpanggil saja. Dan ini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya, pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pile nomor 1, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Pile nomor 1, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Pile nomor 1, bye-bye, see you. Halo, pile nomor 2, bagi kalian yang memilih kartu ini ya. Nanti kita lihat ya ada apa di balik kartu ini. Ini adalah general reading kamu atau bacaan umum kamu yang judulnya adalah hidupmu yang sedang ditata ulang besar-besaran oleh semesta. Ya, pile nomor 2 kita langsung masuk aja ke bacaannya. Semoga diri kamu sekarang dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Pile nomor 2, oke. Kita masuk di sini. Kartu kamu untuk pile nomor 2 adalah King of Pentacles. Ya, pile nomor 2 ini finansial yang aku lihat ya. Khusus untuk pile nomor 2 ini adalah financial, apapun yang berubah secara finansial kamu. Pile nomor 2 ya, intinya apa yang sedang berubah-ubah di dalam kondisi pekerjaan kamu, usaha kamu, apapun ini ya, investasi beberapa dari kamu, ini seperti kayak ke-shuffle ulang gitu semuanya. Ya, banyak dari kalian yang merasakan saat ini seperti kok lagi surut gitu ya, secara mungkin rezeki ya, yang mungkin nggak sederes kemarin. Seperti itu pile nomor 2 ya. Kenapa? Karena semesta mau kamu ubah cara kamu berdealing sama uang yang kamu punya. Pile nomor 2, bagaimana kamu mengkomen energi uang kamu di sini dengan King of Pentacles ya. Bagaimana kamu memanage keluar masuknya uang kamu.
Bagaimana kamu menata finansial kamu dengan bijaksana. Berarti kemarin-kemarin mungkin ada hal-hal atau situasi finansial yang kamu sebenarnya belum bijaksana menjalaninya, dan kamu tahu itu power nomor 2. Aku ngeliatnya kamu tahu persis apa yang aku omongin ini. Ya, power nomor 2. Jadi itu baru satu nih. Ya. Yang kedua, kalau bukan itu, atau ini bisa menjadi kombinasi 1 dan 2 ya. Semesta lagi mau ngubah dinamika pekerjaan atau usaha kamu. Ya, gitu. Jadi mungkin kamu yang mungkin kemarin-kemarin stuck di siklus keuangan yang lama, entah pekerjaan yang begitu-begitu aja, ya, atau usahamu yang begitu-begitu aja, sekarang lagi mau diubah. Banyak dari kalian yang akan melewati perubahan-perubahan yang besar-besaran loh ini. Entah pekerjaan yang benar-benar nanti akan very very different, sesuatu yang sangat-sangat berbeda, atau usaha kamu benar-benar banyak perombakan. Ya, entah perombakan segi harga, dari segi kualitas mungkin, barang-barang yang kamu pakai, atau kamu mau jualan di mana, target market kamu mungkin, beberapa dari kamu, ya, atau partner bisnis, partner usaha, supplier, apapun ini. Ya, power nomor 2, kalau kalian yang mungkin lagi investasi, saham, atau apa, ini juga mungkin akan banyak perubahan-perubahan ini. Jadi kayak, kemana sebenarnya kamu, bagaimana kamu menarik rezekimu, dan bagaimana kamu mengeluarkan rezekimu, ya, give and take-nya ini akan ada semacam dinamika yang baru. Beberapa dari kalian ini sudah terjadi dari beberapa waktu lalu. Ya, ada yang dari beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan lalu nih, dari kapan kalian menonton bacaan ini, power nomor 2. Ya, tapi pesan semesta itu kalau kamu jangan khawatir, jangan takut kalau misalkan memang kamu ngerasa seperti surut ya. Ada yang surut di sini, berarti kalau setelah nanti adanya semacam dinamika perubahan, semacam ketika kamu sudah settle sama perubahan baru ini, nanti yang tadinya surut dia akan pasang kembali ya, kayak pasang surut air laut gitu loh. Ya jadi kan air laut nggak mungkin surut terus kan, nanti akan ada momennya dia pasang, dia naik. Nah begitu nanti ini kamu udah ngeklik, kamu udah oke, kamu sudah paham maksudnya, apa yang kamu ubah secara mindset finansial kamu, ya ini bisa jadi cara pikir mindset juga ya, power nomor 2. Gitu, misalkan kayak ada orang yang kayak kalau tabungan tinggal dikit mungkin dia panik, dia parno, dia utang sana sini, misalkan seperti itu ya, atau kayak takut nggak cukup, ini stres jadinya, depresi karena uangnya terlihat tidak ada. Ya ini bisa jadi mindset finansial juga. Ya semesta tuh lagi ngetes kamu, lagi nguji kamu. Saya mau kasih kamu kelimpahan ya, ibaratnya kayak tadi aku bilang, kayak air laut yang pasang tiba-tiba naik gitu kan, penuh gitu ya. Itu bentukan kelimpahan semesta untuk kamu secara finansial. Tapi secara mindset, secara dinamika, secara kebijaksanaan kamu mengelola, sudah oke apa belum? Lagi diuji kamu di situ. Makanya ini surut dulu, kenapa? Supaya ketika surut kan kita jadi melek gitu. Oh, apa ya yang saya kemarin kenapa jadi begini? Apa yang saya lakukan sehingga sekarang jadi begini? Atau sebenarnya Tuhan itu semesta lagi pengen saya bagaimana sama uang saya? Apakah saya mungkin kemarin belum sebijaksana itu, misalkan? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini kalau muncul di kamu itu wajar, berarti ini kamu sedang dibangkitkan kesadarannya untuk ini. Berarti kalian, power nomor 2 adalah orang-orang yang akan siap menerima perubahan besar di dalam rezeki kamu. Perubahan positif ya. Tapi ujiannya juga di sini ada. Gitu, power nomor 2. Ya, jadi kayak kadang orang yang nggak ngerti gitu ya, maksudnya belum sepenuhnya paham, dia ngerasa ketika lagi seret itu kayak lagi apes, lagi sial, atau Tuhan lagi ngehukum dia, atau kayak gimana. No. Itu respon kamu terhadap abundance, respon kamu, bagaimana kamu merespon terhadap rezeki. Ya, relasi kamu dengan uang, itu yang lagi dipertanyakan di sini. Kenapa dibikin surut dulu, di stop dulu. Beberapa dari kamu sampai benar-benar stop nih aku ngelihatnya ya. Untuk kamu diem dulu dan sadar dulu sama sesuatu. Power nomor 2. Ya, energinya di sini sangat-sangat kenceng ya, sangat-sangat strong dalam artian kamu juga diuji sangat kekuatannya di sini, power nomor 2, untuk ketemu paham sama ini. Ya, jadi tamparan ini bagi kalian yang merasa saat ini surut dan mendapat tamparan secara finansial, ya ini. Gitu.
Jadi kuncinya bukan kayak kita sebisa kamu kamu upayakan yang terbaik dengan apa yang ada saat ini, ya. Jangan jadinya financial panic, ya, karena orang yang panik pasti akan entah dia jadinya menumpuk hutang atau kayak gimana, misalkan seperti itu. Jangan financial panic, tapi kamu tenang dan kamu pahami Tuhan semesta nggak akan biar kamu sampai bener-bener habis bis-bis. Ketika kamu perlu itu mungkin nanti akan ada pertolongan yang tiba-tiba datang, ya, atau rezeki yang tiba-tiba masuk. Kamu amenin itu dulu, power nomor 2. Ya, karena semesta itu nggak pernah ngasih kita sebenarnya ujian atau cobaan yang di luar kapasitas kita, termasuk kapasitas finansial. Jadi kalau ada itu, ya kayak contoh deh, ya ampun ini tagihan mau ada nih minggu depan harus dibayar. Kalau pakai otak, duit dari mana? Gak ada, blas. Gitu ya. Panik biasanya orang-orang financial panic nih di sini. Tapi kalau kamu secara batin, secara mindset memahami konteks ini, ya kan banyak yang kayak aduh beban saya banyak, apalagi orang-orang yang tulang punggung, tanggungannya banyak ya seperti itu, udah panik duluan. Padahal kalau kamu bisa sadar, Tuhan semesta itu maha tahu segalanya. Dia tahu kondisi kamu seperti apa. Dia tahu yang kamu perlukan berapa. Dia bahkan bisa kasih lebih jauh lebih dari apa yang kamu perlukan, power nomor 2. Ya, tapi tinggal kamu di sini. Mau pegang ini, mindset ini sampai mana? Ya, beberapa dari kalian lagi diajarin untuk perubahan secara besar-besaran dari lack mindset ke abundance mindset di sini. Mindset kekurangan sama mindset keberlimpahan. Ya, makanya ujiannya lewat finansial ini. Banyak dari kalian udah mulai sadar sama ini, aku ngeliatnya juga ya, sebagian dari kamu udah mulai bisa lebih tenang. Ya, meskipun lagi kena hantaman ini. Gitu. Bisa lebih yakin, gak maksain sesuatu yang gak ada, ya berarti memang belum ada. Nanti akan ada bener-bener di saat yang diperlukan. Ya, kayak jatuhnya apa yang ada sama kamu saat ini bisa kok untuk bertahan saat ini. Ya, power nomor 2. Apakah kamu mau membiarkan depresi, paniknya, stresnya kamu ini menjadi kontrol hidup kamu? Apa kamu yang mau mulai mengontrol kondisi ini dan akhirnya kembaliin kontrol sama finansial kamu? Makanya di sini munculnya King of Pentacles. Itulah kenapa materi dan spiritual ini sangat-sangat ada keterkaitannya. Karena apapun bentuk kesejahteraan kamu itu sumbernya dari mana lagi kalau bukan dari situ, dari sang sumber. Ya, jadi kalau lagi kena hantaman kayak gini, ada semacam pelajaran abundance di sini untuk kamu. Intinya seperti itu, power nomor 2. Ya, jadi ya ini mau dirombak ulang untuk apa? Yang besar-besaran itu apa? Ya itu nanti rezekimu akan besar-besaran, aku lihat ya, power nomor 2. Yang tadi aku bilang tiba-tiba yang airnya tadinya surut tiba-tiba pasang gitu. Ya, keisi semua. Ya, gitu. Bahkan lebih dari apa yang kamu perlukan dan kamu butuhkan. Oke, power nomor 2. Kita lihat di sini dari kartu-kartu berikutnya. Ya, tentunya nggak mudah ya, karena kadang pressure dari sana-sini, tuntutan dari sana-sini, kadang-kadang ya tapi ya kamu harus belajar bilang tidak ada, kalau memang belum ada. Atau bilang belum ada, jangan bilang tidak ada ya, bilang belum ada misalkan. Ya, jangan dipaksakan, terutama kalian yang kayak menanggung hidup orang-orang yang sebenarnya mereka harusnya punya ini ya, punya kedewasaan sendiri, kemandirian sendiri. Beda kalau kita menanggung sekolah anak gitu ya, ya udah memang anak kecil belum bisa kerja, belum bisa cari duit. Oke. Tapi kalau kamu menanggung kehidupan orang-orang yang sebenarnya mereka bisa mandiri tapi kamu tanggung itu semua, ini mungkin pelajaran juga untuk kamu. Kenapa macet jadinya surut? Ya, seperti itu. Beberapa dari kamu ada nih. Pesannya banyak sekali di sini, power nomor 2. Aku doa sebentar. Oke, dari satu kartu aja udah bisa kemana-mana energinya. Ya, kita lihat nih power nomor 2. Kartu-kartu kamu yang lainnya. Oke. Oke. Kita lihat di sini. Yes.
Oke. Ya, banyak dari kalian yang aku ngelihatnya juga sempat salah investasi. Ya, jadi beberapa dari kalian mungkin kemarin, ini soalnya kartu investasinya nih, dan ini kartu energi masa lalunya ya. Jadi energi yang mungkin sudah lewat, sudah terjadi kemarin. Ya, dimana mungkin salah investasi. Misalkan contoh, kamu kira kalau kamu kayak taruh uang di sini bisa besar, ternyata zonk. Atau kamu kayak memakai uang untuk sesuatu, kamu udah bener-bener maksain untuk itu, ternyata zonk, kamu malah hilang uang, kamu malah rugi uang, misalkan seperti itu. Itu sebenarnya ya, jangan panik. Kenapa Tuhan semesta mengizinkan itu terjadi? Supaya kamu belajar dari situasi itu. Nih, Page of Swords, Four of Swords. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini terjadi, kalau kamu sudah paham abundance mindset, kamu akan langsung, oke, berarti kemarin ada yang sebenarnya aku bisa lebih bijaksana di situ. Apakah aku terlalu memaksakan? Apakah aku terlalu jadinya hutangku menumpuk? Apakah aku seharusnya tidak seperti ini gitu loh, seperti itu. Jadi kayak selama kamu ada kesadaran dan niatan untuk belajar dan mengubah, semesta akan selalu membantu kamu dalam proses apapun kesulitan finansial. Kalau ada di sini power nomor 2. Ya, gitu. Jadi banyak nih ya, misalkan yang asetnya jadi nyangkut, stuck, investasinya jadi minus gitu ya, mau jual rumah, jual apa, kagak laku-laku, misalkan kayak gitu. Ini karena kuncinya itu di pemahaman kamu ini. Ingat, semua rezekimu dan lain-lain ini semua ada sangkut pautnya sama karma kamu. Kalau karma kamu belum beres, apapun kamu mau minta sama Tuhan untuk mengabulkan doa kamu, gak akan bisa, karena ada unsur karmanya di sini. Ada unsur pembelajaran spiritual dan pembelajaran hidup ini. Ya, Six of Cups juga ngomongin tentang karma masa lalu. Berarti kamu juga sebenarnya bukan, ya kita nggak tahu apakah ini memang, feeling aku sih memang ini buah dari karma masa lalu ya. Maksudnya apa yang kamu pernah lakukan di kemarin-kemarin ini gitu. Ya, dan akhirnya berbuahnya begini. Ya, tapi lagi-lagi ya, ini konteksnya pelajaran hidup. Gitu, ada dari kalian yang juga sembari sekaligus sebenarnya ngebawa karma dari past life juga. Kamu sembari ngehealing ini yang aku lihat. Ya mungkin di past life ada ya kita nggak tahu ya, kita di kehidupan masa lampau kan kita pasti nggak sempurna. Ada mungkin kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan juga yang berhubungan sama uang di sini, dan kamu sembari menyembuhkan ini juga di kehidupan saat ini. Ya, gitu. Jadi kayak di sini kunci kamu untuk melewati ini, Page of Swords sama Four of Swords adalah membawa ketenangan di dalam pikiran, ucapan kamu. Ya, biasanya orang tiba-tiba panik, financial panic, dia stres, dia udah mulai ngucap-ngucap yang enggak. Atau dia jadi gampang marah sama orang-orang di sekitar ya. Dia emosi, dia omongannya jadi menyakiti orang, tindakannya jadi menyakiti orang dan lain-lain. Jangan sampai seperti ini. Kamu kalau masuk ke siklus seperti ini, kamu nggak akan kelar-kelar ini. Power nomor 2, percayalah sama aku. Ya, di sini karena karmanya sudah sangat jelas terlihat polanya di sini. Ya, jadi kalau kamu mau rezeki kamu lebih bagus, beresin dulu pikiran dan ucapan ini, cara kamu membawa diri. Ya, nih. Ya karena kadang orang nggak sadar gitu ya, dia jadi uring-uringan, dia jadi moody, dia jadi suka berkata yang nggak baik. Misalkan nih contoh, kamu di keluarga kamu deh, kamu misalkan punya suami atau istri, punya anak mula jadi kena semprot, suami istri mula jadi kena semprot gitu ya. Seperti itu, misalkan pasangan ya, seperti itu. Jangan, itu kayak yang ada kamu makin surut nanti. Yang ada apapun yang kamu mau capai nggak akan bisa kelar. Berarti pakai. Kenapa? Karena kamu kayak gitu, kamu menabur ya. Ingat hukum karma. Kembali lagi di sini. Kamu kayak gitu, yang kamu tabur adalah hal-hal buruk. Jadi buah-buah kamu ya yang jelek-jelek terus nanti. Ya jadi kalau kamu mau ini sembuh, mulailah tabur yang baik-baik dari saat ini. Dan berdanalah, pile nomor 2. Mau sesusah apapun kamu saat ini, berdana. Ya, karena berdana itu adalah bagian dari perbuatan baik lah, mulia, tulus ya, seperti itu. Tapi kamu harus tulus sama itu. Ya, jangan kayak nanti, Kak Wins bilang berdana, oke, saya nyumbang, tapi ya di dalam hati, ya ini saya nyumbang 1.000 deh biar saya dapat 1 juta gitu. Ya, nggak begitu. Kalau kayak gitu nggak akan guna. Tidak dilihat dari jumlah, tapi dilihat dari ketulusan hati kamu. Ya, power nomor 2.
Dan satu hal lagi di sini dengan Page of Swords ya, banyak-banyak ucap rasa bersyukur. Mau bagaimanapun kondisi kamu saat ini, power nomor 2 ini diingatkan lagi. Jangan sampai sambatmu, ngeluhmu, marah-marah kamu, emosi kamu melebihi ucapan rasa syukur kamu. Bisa apa enggak power nomor 2? Ya, ini petunjuk sangat strong dari semesta. Kamu kalau bisa ini, kamu akan lihat betapa besar hidup kamu akan berubah dalam kondisi kesejahteraan. Ya, power nomor 2. Dalam aspek kesejahteraan, maaf. Oke, sebelum aku masuk ke oracle-nya, power nomor 2. Di sini ada beberapa energi zodiak yang muncul. Ini bisa kamu bisa jadi orang yang sedang kamu hadapi saat ini. Jangan terlalu terpatok sama ini, tapi ini aku bacain aja ya. Aku kasih tahu di sini ada zodiaknya. Earth sign sangat ada karena di sini King of Pentacles, berarti Virgo, Taurus, Capricorn, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius hadir di sini. Ya, gitu. Itu untuk ininya. Zodiaknya. Ya, oke. Kita lihat di oracle-nya sekarang, file nomor 2. Ya, apalagi kalian yang berpasangan ya, file nomor 2. Kalau kalian ribut gara-gara masalah uang, jadinya ribut, jadinya saling nyakitin satu sama lain. Wah, makin hancur itu. Justru hubungan kamu diuji dari finansial ini. Bisa nggak kamu dikala susah, dikala ada, dikala tidak ada, kalian tetap bisa solid di sini. Ya, power nomor 2. Paling nggak nyakitin satu sama lain lah, gitu ya. Oke, aku doa sebentar ya. Oke, kita lihat ya, power nomor 2. Oke. File nomor 2. 2 kartu ini muncul. Aku memang cuma mau ngambil 2. Ya, Harvest Witch. Lihat nih. Karena aku bilang, besar-besaran itu nanti memang di dalam rezeki yang akan gede banget buat kamu nanti. Ini tuh ujian untuk ke sana. Ya, power nomor 2. Kamu persiapan untuk membuka pintu rezeki yang sangat besar. Dan di sini harvest, yang artinya apa? Panen. Ya, panen hasilmu ini akan luar biasa yang aku lihat. Sacrifices, apapun bentuk pengorbanan yang memang kamu sudah keluarin dari dulu sampai sekarang, jangan ada yang disesalin. Apalagi sampai kamu bilang sama orang, aku nih udah banyak berkorban buat kamu, aku sudah banyak berbuat baik sama kamu, keluarga saya sudah banyak. Jangan seperti itu. Ya, power nomor 2. Justru berbahagialah karena kamu bisa menjadi saluran kebaikan untuk siapapun orang di sekitar kamu. Syukuri itu, terima itu dulu, dan damaikan itu dulu. Ya, karena kalau kita sambat ke sana, itu, waduh, itu ucapan kamu, karmanya ini ya, bumerangnya tuh kenceng banget nanti aku ngelihatnya. Ya, jadi ini cuma dipesanin aja. Ya, justru kalau kamu bisa seperti itu, ya kamu bersyukur diri kamu bisa menjadi saluran hal baik. Ya, tulus ikhlas dulu di situ. Ya, jadi sacrifices-nya, pengorbanan, jangan dilihat sebagai pengorbanan, tetapi dilihat kamu itu kemarin, apapun bentuk pengorbanan kamu, adalah amal kebaikan kamu yang nanti akan berbuah suatu saat. Nah, ini buahnya kan rezeki, panen, yang tadi aku bilang. Berarti kamu mau akan panen kebaikan kamu di sini. Tapi kamu harus membawa energi yang tepat dulu di sini. Ya. Apapun cita-cita kamu yang memang membutuhkan uang di sini, nanti aku lihat ini semua terkabulkan. Kamu akan punya lebih dari cukup untuk itu. Shape shifting. Ya, jadi di sini kayak memang kamu juga, seperti aku bilang, kalau konteksnya ini bisnis, usaha atau apapun, akan ada perubahan di mana kayak kamu akan berubah bentuk. Gitu. Misalkan bisnis kamu yang tadinya cuma jualan apa, tiba-tiba berubah bentuk jadi apa. Pekerjaan kamu yang nanti juga berubah bentuk jadi apa. Jadi ada dinamika-dinamika yang harus berubah dulu untuk keselarasan baru, rezeki kamu disurutin dulu supaya nanti bisa naik lagi ke depannya. Ya, transformasi di dalam abundance yang power nomor 2 ini yang aku lihat. Ya, jadi jangan mikirin apa yang kemarin kehilangan terus. Kita jadi energinya energi kehilangan terus. Tapi semangat akan apa yang kamu akan capai nanti ke depan, power nomor 2.
Kamu sedang berevolusi. Ya, power nomor 2 di dalam rezeki yang aku lihat. Ya, jadi ya kalau kemarin udah pernah rugi, kemarin kayak kamu ngerasa dirugikan atau mungkin ya harusnya yang kemarin aku bisa dapat segini, jadi nggak dapet. Jangan dipikirin seperti itu terus. Kamu nggak akan dapat dengan cara seperti itu. Power nomor 2. Ya, ini mindset abundance lagi-lagi. Ya, jadi apa yang sudah keluar dari kamu ya memang sudah harus keluar. Apa yang kemarin kamu nggak dapet ya memang kamu belum harusnya dapet itu. Nggak apa-apa, santai aja. Ya, belajar mengalir di sini dengan rezekimu. Ya, power nomor 2. Ya. Oke. Sepertinya itu, ya. Jadi perubahan-perubahan ini untuk mempersiapkan kamu ke keselarasan berikutnya di dalam rezeki. Bagaimana apa yang kamu jalani, dengan siapa kamu menjalaninya, di mana kamu menjalaninya. Ini semua akan banyak perubahan nanti. Seiring ini berjalan, seiring kamu belajar penyelesaian karma ini. Oke? Power nomor 2, itu aja petunjuknya. Semoga ini bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu ketik apapun di situ silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, sekarang aku ada buka kelas spiritual coaching bagi kalian yang tertarik. Itu aku bikin tujuannya untuk khusus bagi kalian yang memang ingin perkembangan secara spiritual pribadi ya. Ini akan menjadi privat gitu ya. Banyak fokusnya memang ke pembelajaran, pembacaan tentang spiritualitas kamu ya, karma-karma, penyembuhan, mungkin past life bagi kalian yang masih bingung, tujuan hidup, misi jiwa, makna hidup, dan lain-lain ya, penyembuhan karma dan seterusnya. Apapun yang berhubungan sama itu, bakat spiritual juga ada yang kadang suka nanya ya gitu. Jadi apapun itu aku akan dengan senang hati membantu di situ. Lalu yang kedua, aku ada yang baru lagi yaitu tarot coaching. Ya, ini yang memang bener-bener mau serius saja, karena memang ini aku ajarin teknik-teknik spiritualnya di dalam memakai kartu tarot sebagai media penyampai pesan, media spiritual, divination tool ya gitu. Jadi bukan hanya sekedar kayak tahu arti kartunya, tahu arti sekedar baca-baca aja, orang-orang iseng-iseng. Ini yang memang pengen serius ya, aku akan bagi banyak banget ilmuku di situ. Secara spiritual, guidance-nya ada untuk ini. Karena yang kayak gini ada tata caranya. Ibaratnya ada sebenarnya ritualnya dan lain-lain. Bukan ritual aneh-aneh gimana, bukan. Cuman tata cara lah, seperti itu. Ya, bagaimana kita terhubung secara energi. Bagaimana kita memproteknya. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu sedang membacakan orang itu, energinya tuh lagi kayak apa. Yang terjadi di situ secara energi adalah apa, dan seterusnya. Ya, jadi guidance lebih dalam ke situ sih. Dan ini bisa bagi yang pemula, bisa bagi yang sudah advance, bisa yang mau belajar lagi silahkan ya. Oke, jadi kalau mau tanya-tanya dulu boleh kontak aku di nomor WA yang sudah kucantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh ya, namanya Winsiling. Juga seperti nama channel YouTube ini. Nanti aku akan kirim katalognya untuk personal reading atau apapun itu, untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Nomor 2 ya, dan apapun jasa yang tersedia, tidak ada unsur paksaan jika kalian terpanggil saja ya, dan tentunya berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini jika memang diperlukan saja, dan apapun permasalahannya pasti akan diberikan petunjuk jawabannya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Nomor 2, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kalian dengan doa dan cahaya dari jauh setelah setiap reading ya. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanan perubahan kamu ke depannya. Semoga kita ketemu lagi di reading aku berikutnya. Terima kasih banyak, take care and have a nice day. Nomor 2, bye-bye, see you. Halo, nomor 3, bagi kalian yang memilih kartu ini, judul bacaan ini adalah hidupmu yang sedang ditata ulang besar-besaran oleh semesta. Ya, kita lihat sebenarnya di sini power nomor 3 seperti apa bentuknya. Penataan ulang kamu. Untuk apa, bagaimana, dan lain-lain. Tujuannya kemana gitu ya. Kita lihat di sini power nomor 3 ini akan jadi general reading ya. Silakan ambil pesan yang bisa bermanfaat.
Oke, kita lihat dari kartu di balik ini yang kamu pilih dulu. The World. Oke, pile nomor 3, The World. Ini sesuatu yang besar ya, energinya gede nih. Eh, yang pasti penataan ulang ini sedang ada dalam hidup kamu, pile nomor 3, tetapi benar-benar akan bergantung sepenuhnya. Aku bilang sepenuhnya ya, berarti kan 100% nih. Sama sebagaimana kamu bisa menyelesaikan apa yang kamu belum selesaikan pile nomor 3. Karena The World ini ngomongin tentang siklus penutupan. Ya, dan ngomongin juga tentang pola yang berulang-ulang-ulang. Udah lama nih, mau ini pola kesehatan kamu, cara hidup kamu, lifestyle, pola bagaimana kamu dalam keuangan kamu, pola percintaan kamu, apapun ini yang kamu rasa sebenarnya kamu tahu kamu harusnya sudah ubah ini, pile nomor 3, tapi belum terjadi. Ibaratnya omongan-omongan saja. Omdo, nih pile nomor 3. Atau bahkan dari kalian ada yang sempet janji-janji tapi nggak dijalanin nih. Ini yang lebih bahaya. Ya, pile nomor 3. Gitu. Makanya aku selalu bilang sama orang, kamu kalau doa, sembayang ke Tuhan, ke siapapun, dimanapun, jangan pernah berjanji-janji, apalagi bersumpah-sumpah. Karena itu, begitu kamu janji, itu udah ditulis sama semesta. Kalau nggak dijalanin ini, atau kamu lupa atau apa, wah kelar kamu secara karma. Ya, pile nomor 3. Gitu. Jadi kita nggak perlu janji-janji apapun, nggak perlu besar-besar omongan. Ya kita mau merubah apa, kita mau ngelakuin apa, nggak perlu diomongin ke orang-orang. Gue tuh mau gini loh, misalkan gue mau ini, nggak usah. Kamu jalanin aja dulu, konsisten dulu dengan ucapan kamu sebenarnya pile nomor 3. Ya, ini bisa dalam konteks apapun. Kamu yang rasakan lagi apa yang aku omongin ini kenanya kemana. Ya karena ada semacam suatu pola yang berulang sehingga membuat semacam energi stuck di kamu. Entah apa yang jadinya stuck di kamu, bisa jadi kehidupan percintaan kamu jadinya buyar atau kayak hambar. Ya ada yang jadinya rezeki kamu jadi nyangkut, misalkan seperti itu pile nomor 3. Ya. Jadi dengan pemahaman ini dulu, sebelum kamu berekspektasi hidup kamu bisa jadi jauh lebih baik dari saat ini, ternyata yang harus menata ulang ini kesadaran kamu untuk ngelakuin itu ke diri kamu sendiri. Ketika itu jalan, baru semesta jalan nolong kamu di sini. Baru semesta bekerja untuk menata apapun ini dengan baik untuk kamu. Ya, kamu perlu apa nanti dikasih, kamu perlu gimana nanti ketemu siapa yang bisa nolong. Itu kan ini apa? Cara kerjanya semesta, bukan kamu. Kamu di sini cuman perlu fokus ke kesadaran akan pola berulang. Kesadaran akan konsistensi dan komitmen. Lebih lagi sama apa yang kamu ingin tuju dan capai dalam hidup. Tanpa ini, kamu nggak bisa akan sampai ke sana. Kamu berharap orang lain yang bisa bawa kamu ke sana. Silahkan mimpi pile nomor 3. Karena ini ada unsur karmanya kamu. Bukan berarti orang lain nggak bisa nolong kamu, bisa. Tapi nggak sepenuhnya. Paling hanya sepersekian dari memang apa yang kamu harus punya tanggung jawab sama diri kamu sendiri, pile nomor 3. Ya, jadi penataan ulang kamu ini harus diaktifkan oleh kamu dulu. Jadi kamu yang proaktif dulu, oke? Aku benar-benar mau ini deh, dan aku mau konsisten. Kamu bisa minta dalam doa kamu. Tuhan semesta, para penjaga, siapapun yang, bagaimanapun cara kamu berdoa, pile nomor 3, tolong kuatkan dan terus sadarkan saya untuk bisa bertekad bulat, konsisten, penuh dengan kekuatan, nggak baru jalan dikit, tar balik lagi, baru jalan ini, gitu. Ya jadi ya udah, itu siklus yang muter-muter. Ini bisa banyak. Kadang-kadang hal simple, ternyata dampak karmanya itu bisa besar. Ya, jadi jangan meremehkan ucapan sebenarnya di sini untuk pile nomor 3. Kamu selaraskan itu dengan niatanmu, pasti akan berhasil. Pasti. Mau seberapa
keinginan kamu besar untuk merubah apapun ini, dan mungkin sulit untuk kamu gitu ya. Tapi kalau niatan kamu besar, pasti dorongannya akan besar dan semangatnya juga akan naik. Yang penting besarin niat dulu. Ya, niat itu kayak api. Yang sama lah, kita masak, kalau apinya nggak ada kan nggak nggak ini ya. Gitu. Niatannya di konsisten diselaraskan juga dengan keteguhan batin. Pakai kekuatan spiritual, pakai doa di sini. Ya. Apapun, ada orang yang tersangkut di suatu koneksi atau hubungan yang toksik tapi susah lepas misalkan. Sama pesennya. Ya, ada yang ini hubungannya sama kesehatan pribadi. Ya, apalagi yang udah sampai kena sakit dan lain-lain. Ya, seperti itu. Beberapa dari kamu di sini, apapun pola berulang ini, ada yang rasanya itu pengen lari dari situasi yang aku lihat. Ya. Ngerasa kalau saya mau pergi jauh. Kalau saya pergi jauh, saya tenang. Saya nggak ketemu lagi sama hal-hal A, B, C, D, E, dan lain-lain. Siapa bilang? Kalau kamu pergi dengan alasan kamu lari, kamu percayalah kamu akan ketemu hal-hal yang sama lagi. Beda tempat, beda orang doang. Damai kamu itu tidak ditentukan dengan kemana kamu pergi. Tapi sebagaimana kamu bisa berdamai dulu dengan apa yang ada saat ini, baru nanti habis itu kamu kalau mau pergi silahkan. Karena aku juga ngeliat bentukan perubahan total kamu atau penataan ulang kamu, ada yang nanti ditempatkan di tempat yang entah di mana. Ya, jauh dari tempat yang ada saat ini. Khusus untuk tahun nomor 3 ini ada energi travelnya beberapa dari kamu ya, tentunya mungkin nggak semua. Keinginan kalian mungkin untuk tinggal di luar kota, di luar negeri, atau mungkin kerja di sana dan lain-lain itu sangat-sangat memungkinkan. Tapi kamu harus tata diri dulu untuk sebuah awal mula baru yang besar ini. Jangan sampai kamu udah jauh-jauh ke sana, ujung-ujungnya kamu juga nggak happy, malah makin sedih hidupnya. Jangan sampai. Ya, jadi apa yang ada saat ini, coba cari mana titik-titik kesembuhan yang kamu belum sembuhkan. Mana pola-pola yang kamu belum selesaikan. Beresin dulu satu-satu, nggak usah buru-buru. Percuma kamu cepet-cepet nanti jatuh. Ya, PAU nomor 3 itu pesannya. Kalau untuk PAU nomor 3, penataan ulang ini seperti ini. Kamu nggak dituntut sempurna PAU nomor 3, tenang saja. Ya, dan kamu pun juga nggak akan bisa sempurna kok. Semesta tahu itu. Kamu cuman ditunggu respon penataan kamu nih sampai mana. Ditunggu respon niatan kamu di mana. Sembari kamu nanti begini, sembari semesta nanti mulai berproses untuk proses kamu. Untuk apapun yang kamu ingin capai. Ya, PAU nomor 3. Jadi semua, kamu lagi ditunggu actionnya kamu nih, perubahannya kamu dulu. Kalau untuk PAU nomor 3. Ya, apa yang nanti akan ada untuk kamu, perubahannya gede-gede semua nih. Beberapa dari kamu nih menyangkut beberapa aspek secara sekaligus ya. Ada yang rezeki percintaan sekaligus, ada yang relokasi dan pekerjaan sekaligus, gitu-gitu. Dan juga mungkin kadang ketiga-tiganya ya, ada yang relokasi, ntar ketemu rezeki, ketemu pasangan di sana, jodohnya, ada yang seperti itu juga. Ya gitu, jadi apapun ini bentuknya adalah sesuatu yang sulit ya. Kenapa aku bilang ini sebenarnya agak sulit? Kenapa? Karena kalau kamu lihat di sini, dia talinya itu nih tebel banget ini ya. Jadi untuk kamu bisa mematahkan siklus atau pola berulang ini butuh kesadaran spiritual yang sangat-sangat tinggi dan konsistensi yang besar. Untuk samalah kayak kamu motong misalkan tali yang gedenya segini. Ya kalau kamu cuma serak udah capek. Ya nggak keputus lah, nggak kepotong talinya. Tapi kalau kamu terus kamu ini ya, kamu upayakan untuk terus patahkan, untuk gunting itu terus gitu ya, nanti lama-lama baru dia putus. Patah gitu lah maksud aku. Ya. Gitu, jadi ini semua tergantung seberapa upaya kamu. Effort yang kamu mau keluarkan untuk ini. Banyak dari kalian yang mau planning besar ini seperti nggak bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena ini. Kamu fokus ke sini, nanti perubahan yang kamu inginkan terjadi sendiri.
tiba-tiba muncul jalannya, tiba-tiba muncul orangnya dan lain-lain ya. Gitu pile nomor 3. Oke, kita masuk ke kartu-kartunya sekarang. Pile nomor 3. Aku doa sebentar. Oke. Kartu-kartu tarot lagi di sini. Aku keluarin ya dari deck yang berbeda. Ya, Three of Swords, Ten of Swords, oke. Bawah decknya, iya ini ya sebagian besar dari kamu ada sangkut pautnya sama relasi, ya relasi kamu dengan banyak dari kalian ini karmanya karma family, karma keluarga yang aku lihat, ya gitu di sini soalnya ada Ten of Cups dan ada Two of Cups, ya jadi ini ya contohnya gimana ya, kayak mungkin ini inner child kamu yang kamu mungkin lagi mau lari dari ini, atau mungkin dimana kayak kamu ngerasa pengen jauh aja dari orang-orang ini. Nanti kamu akan balik lagi ke sini, balik lagi ke titik ini. Ya, seperti aku bilang, akan kembali lagi. Kamu mau lari sampai tinggal di kutub utara pun misalkan ya, kayak gitu. Udah nyampe jauh-jauh sana, ujung-ujungnya ada aja situasi yang akan membawa kamu balik lagi untuk kamu beresin ini. Ada pain soalnya di sini. Ada kekecewaan, kepahitan yang masih mendalam di kamu, pile nomor 3. Yang ada sangkut pautnya dengan hubungan kamu dengan seseorang, entah ini mungkin pasangan yang mungkin pernah berpasangan sama kamu, atau ada sangkut pautnya sama keluarga, rumah tangga, apapun ini, keluarga besar, orang tua, dan lain-lain bisa jadi juga. Mana ini kasusnya tergantung kamu ya. Maksudnya ini kan bacaan banyak orang gitu. Ini yang harus diselesaikan dulu nih. Ini Ten of Swords ini penyelesaian ya. Harus damai dulu. Harus healing dulu, harus sembuh dulu. Ya makanya aku bilang ini nggak mudah. Beberapa dari kamu ini karma keturunan ya, karma leluhur, karma generasi, karma yang ada di dalam keluarga kamu sendiri, pola-pola yang berulang ada di dalam keluarga bisa jadi juga. Jadi dimanapun kamu saat ini, kamu akan terpanggil terus, situasi akan menampar kamu balik terus untuk masuk lagi ke sini untuk kesembuhan ini. Kamu nggak bisa skip ini, kamu nggak bisa lari dari ini, pile nomor 3. Ini proses evolusi kamu yang berikutnya. Semakin kamu lari, bagi kalian mungkin ada yang udah lari, percayalah, ini akan kembali lagi. Balik lagi situasinya nggak kelar-kelar, kamu mau tinggal jauh pun nggak bisa berdamai, ada aja ininya, gitu-gitu lah. Karena memang solusinya bukan itu. Solusinya untuk dihadapi dan diselesaikan. Ya, abis itu kalian mau kemanapun, monggo, bebas. Mau sama siapapun, bebas. Ya, nomor 3. Semesta itu cuman apa ya, hidup itu sebenarnya cuman ngelarin ini doang kok, karma. Ya, seperti itu. Pile 3. Ya, gitu. Jadi coba dianalisa lagi. Apa yang sebenarnya selama ini aku tuh lari dari situasi itu. Aku seperti nggak mau mikirin itu. Nanti berantem, nanti ini, nanti apapun itu alasannya. Sehingga kamu tanpa sadar mengesampingkan sebuah masalah yang belum selesai. Jadi hidup kamu tuh banyak loose ends, banyak masalah-masalah yang belum kelar sebenarnya. Gak bisa hidup seperti itu, tidak bisa. Gak bisa kita punya cerita yang gak ada endingnya. Kamu yang harus tentukan kamu endingnya mau bagaimana di sini. Selesai dulu satu. Baru hidup baru kamu bisa berjalan. Baru hidup kamu akan berubah besar-besaran ke arah yang kamu inginkan, pile nomor 3. Semesta tuh mau kasih itu buat kamu. Cuman ini dulu yang diberesin. Ya, pile 3.
Toh juga ini buat kebaikanmu. Toh juga ini buat supaya kamu bisa damai jangka panjang, nggak cuma damai sebentar doang karena kamu lari. Gitu. Ya, pasal 3. Jadi perhatikan nih energinya di sini. 10 berarti memang ini endings atau completion, penyelesaian seperti aku bilang. Tapi ini fix adalah hubungan kamu, relasi kamu dengan seseorang atau beberapa orang di dalam komunitas kamu sendiri, entah ini keluarga, ya, pasangan dan lain-lain. Oke. Muncul beberapa energi zodiak di sini. Ya ini sebenarnya udah kelihatan sih kanan kiri ya. Ini bisa jadi kamu, bisa jadi orang yang bertali karma sama kamu yang belum selesai nih. Ya berarti kamu belum selesai, ada tali karma yang belum beres. Karena kamu masih merasakan pain, kamu masih merasakan kecewa, kamu masih merasakan sedih, apapun ini masih belum. Kalau kamu masih ada perasaan-perasaan ini, berarti ini belum selesai. Ya, gitu, belum selesai. Misalkan kayak kalau kamu sama orang tua, misalkan ya, inner child nih, atau mungkin kamu punya luka sama sosok ibu, sosok ayah. Kamu mau pergi jauh kemanapun, tapi ketika bayangan ayahmu muncul misalkan, atau mungkin dia telepon, atau mungkin ada berita tentang itu, kamu masih emosi, masih marah, masih sedih, masih apa, itu berarti belum kelar. Tali karmanya masih ada nih, gitu. Kalau udah selesai, itu berarti nggak ada lagi permasalahan di situ sebenarnya. Ya, gitu. Jadi ini indikasi, kamu bisa analisa sendiri, sebenarnya aku udah beres apa belum sih? Gitu. Kan kamu yang ngerasain sendiri. Ya, power nomor 3. Ya oke, kembali ke zodiak, maaf ya. Ini kamu bisa jadi orang yang ada tali karmanya sama kamu di sini. Air sign sama water sign seperti Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Kalau fire-nya Leo, kalau earth sign-nya Taurus. Ya, itu zodiak-zodiak yang ada cukup banyak di sini. Oke, kita masuk ke ini. Oracle-nya, power nomor 3. Oke, aku doa sebentar. Oke, power nomor 3. Satu lagi. Oke, nggak keluar, aku ambil dari bawah aja. Oke. Kitchen witchery. Ya, beberapa dari kamu ya ini urusan dapur sendiri. Ya, urusan dapur sendiri itu paham ya, mungkin rumah tangga, keluarga dan lain-lain. Berarti ini konfirmasi aja nih. Ya, di sini kata-katanya abundance flows easily and effortlessly into your life. Be in gratitude. Bersyukurlah dulu dengan apapun ini. Ya, kalian yang punya kepahitan, misalkan contoh sama sosok pasangan, misalkan orang tua, bersyukur dulu kamu ketemu loh sama orang itu. Kamu loh dilahirin di keluarga itu, kamu dilahirin dari ibu kamu dibesarkan sama orang tua kamu, mau seburuk apapun orang-orang ini di mata kamu, syukuri dulu. Kenapa? Karena tanpa mereka, kamu gak belajar. Tanpa mereka, kamu gak ketemu yang namanya kekuatan. Tanpa mereka, kamu gak ketemu yang namanya batin. Mau seburuk-buruknya apapun, mereka tetap punya peran dan punya jasa dalam hidup kamu. Ya, power nomor 3. Di situ, cara kamu memahami, berdamai sama ini. Kalau kamu bisa lebih berpunya pola pikir yang seperti ini, kamu akan lihat keberuntungan, rezeki-rezeki apapun yang kamu perlukan ini lebih kebuka untuk kamu peluang-peluangnya. Effortlessly, bahkan kayak kamu nggak ngejer, kamu nggak cari, kamu nggak pontang-panting, masuk ke kamu ini. Ya, tapi yang tadi kamu sadari dulu. Itu cara kamu menyembuhkan. Ya, ini. Nih, menyembuhkan luka ini. Ini kartu luka ya, luka batin ini, Three of Swords. Ya, ada kitchen witchery dan di sini ada campfire. Do not fear opening your mouth and allowing your tongue to speak. Beberapa dari kamu larinya adalah dengan meng-cut komunikasi. Ya.
Aku nggak bilang meng-cut komunikasi ini buruk, tapi kalau kamu meng-cut komunikasi karena kamu lari, nggak bisa. Harus kebuka mulutnya, harus bicara, harus ngomong, apapun yang di dalam kamu ini harus keluar. Cari waktu dan kondisi yang tepat untuk berkomunikasi dan diskusi. Biarlah lidahmu ini keluarin kata-kata yang memang harus keluar. Tapi dengan baik-baik. Misalkan ada yang selama ini kamu pengen ungkapin, pengen kamu ngomong ke seseorang, mungkin ke keluarga sendiri atau siapa dan lain-lain. Ya, minta petunjuk sama semesta. Kapannya? Ketepatan waktunya. Yang terbaik itu gimana? Tapi kamu nggak bisa lari dengan membungkam. Yang ada hidup kamu yang nantinya dibungkam. Ya, power nomor 3. Nih. Ya, berarti kalian adalah, bisa jadi power nomor 3 ini, aku nggak bilang semua, tapi sebagian besar di sini, mungkin kalau ininya ya, bahasa psikologinya mungkin kalian sadar nggak sadar punya avoidance behavior. Respon trauma kamu adalah menghindar atau lari. Ya, gitu. Nggak, tapi seperti aku bilang, kamu boleh kemanapun asal apa yang harus selesai dulu. Nggak bisa kamu segala sesuatu kamu hindari dalam hidup. Ya, karena bukan itu sebenarnya tujuannya. Kenapa semesta menghadirkan situasi-situasi ini, orang-orang ini untuk kamu hadapi dan kamu beresin, kamu ketemu pelajarannya, oke, kamu maju, bukan kamu lari. Kamu lari itu kamu mau cari jalan pintas. Ini sama aja kayak anak yang sekolah tapi bolos. Dilari dari kelas. Karena pusing mumet pelajaran di kelas gitu kan. Udah saya lari bolos. Gitu. Ke mall, main. Nah, akhirnya nggak lulus kan sekolahnya. Nah, ini sama. Ya, power nomor 3. Itu. Ya, mau seberat apapun tuh pelajaran di sekolah, gurunya senyebelin apapun, kamu datang, kamu selesaikan tugas sekolah kamu di situ. Hidup seperti itu, power nomor 3. Ya, berdamai dulu sama yang tadi aku bilang. Ingat kalau siapapun orang-orang situasi ini semua punya perannya dalam hidup kamu. Rangkul dulu itu semua. Ya, power nomor 3. Ya. Ya, jadi avoidance behavior yang tadi. Coba kamu baca-baca lagi kalau belum paham. Jadi respon trauma kamu tuh lari. Ya. Beda ya sama orang yang cut komunikasi. Misalkan ada orang yang nyebelin terus, cari-cari dia, atau kayak ngeganggu, mungkin fitnah-fitnah, ngejelek-jelekin atau apa, itu boleh banget kamu cut. Ini beda cerita ya. Ini kan situasi yang jatuhnya lebih ke koneksi atau hubungan. Seperti itu. Ya. Jadi tolong bedakan situasinya dengan kebijaksanaan kamu sendiri. Oke? Power nomor 3 itu aja petunjuknya. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silakan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Ya, dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh, ya. Nanti, aku juga ada, nanti katalognya akan diberikan untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Sekarang aku juga ada kelas sesi spiritual coaching. Ya, ini bukan gimana-gimana, ini lebih kayak tujuan aku buka sesi ini untuk bagi kalian yang memang masih bingung sama spiritualitas kalian, bagi kalian yang lagi spiritual awakening dan lain-lain, butuh arahan, butuh petunjuk dari semesta. Aku bisa menghubungkan energi dengan sosok penjaga kamu, dan aku bisa bantu menyampaikan arahan petunjuknya, ya. Misalkan kalian yang masih bingung sama past life, tujuan hidup, misi jiwa, karma yang sedang dijalani, penyembuhannya dan lain-lain, apapun itu bakat spiritual beberapa dari kamu yang mungkin nanti jalannya ke arah healing dan lain-lain seperti itu, ya.
silahkan jika terpanggil saja. Lalu aku ada buka lagi yang baru itu adalah tarot coaching. Ya, ini khusus bagi yang memang benar-benar mau serius aja di situ. Karena ini bukan sekedar kelas tarot biasa, tetapi aku memang akan membimbing secara spiritual bagaimana aku akan banyak bagi ilmu secara spiritual di situ, bagaimana untuk terhubung secara energi, belajar secara energi menggunakan kartu tarot sebagai media penyampaian atau media penyampai pesan semesta. Ya, jadi bukan hanya sekedar tahu kartunya ini begini, bukan hanya sekedar iseng-iseng baca terus begini, bukan, tapi benar-benar memahami apa yang terjadi secara energi dan bagaimana mengelola energi dalam proses-proses seperti ini. Karena ini kamu buka gerbang energi spiritual sebenarnya. Ya, kalau bagi kalian yang memang terhubung secara spiritual memakai kartu. Oke, itu aja. Dan ya, apapun jasa yang tersedia, tidak ada unsur paksaan, bagi yang tertarik saja, bagi yang terpanggil saja, dan tentunya tidak akan ada apapun ini berlaku bagi apapun siapapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua makhluk Tuhan. Ya, tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun permasalahannya, pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pahlawan nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depan dalam perjalanan perubahan hidup kamu. Terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a nice day. Pahlawan nomor 3, bye-bye. See you.